Saudara pernah kepikir nggak kalau saudara itu dipanggil jadi pahlawan? Pernahkah berpikir bahwa saudara dipanggil jadi pahlawan? Gak kepikir ya? Bener ya? Siapa yang gak kepikir? Oke, thank you In jujur. Ada lagi nggak? Nggak ada. Wah, semuanya sudah punya pikiran Tuhan di sini, canggih ya. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Oke, saudara. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai pahlawan, saudara ya. Kalau kita bicara mengenai pahlawan, lagi-lagi kita berbicara mengenai Daud. Ya. Nah, kita lihat di firman Tuhan 1 Samuel 22 ayat 1. Jadi ini, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan tahu ceritanya. Ini waktu si Daud itu dikejar-kejar sama si Saul. Gara-garanya Saul itu iri sama Daud. Oke, jadi kalau Saul mengalahkan beribu-ribu ya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa ya. Nah, gara-gara itu kemudian si Saulnya iri ya saudara ya, dan kemudian si Saulnya mau bunuh Daud. Oke, ceritanya ya saudara. Kemudian si Saulnya melakukan berbagai percobaan untuk membunuh Daud, tapi nggak berhasil sampai kemudian satu titik di mana si Daudnya kabur ke Gua Adulam. Nah, ini dia ceritanya saudara ya. Jadi Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, kemudian mereka juga ikut rombongan tinggal di Gua Adulam bersama dengan si Daud. Ayat 2-nya ini yang seru banget. Berhimpunlah juga kepada si Daud setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Oke, saudara, bahasa zaman now nih ya. Oke ya, orang yang dalam kesukaran. Berarti ini orang apa ini? Galau. Thank you. Ya, dia mengerti bahasa zaman now. Orang-orang yang galau, orang-orang yang banyak masalah. Benar ya saudara ya? Sama mertua masalah, sama ipar masalah, sama suami masalah, sama istri masalah, ya, sama tetangga masalah, sama papa mama masalah. Pokoknya hidupnya banyak masalah. Oke saudara ya. Nah, saudara kebayang nggak lagi? Orang apa nih yang dikejar-kejar tukang piutang? Orang yang berarti punya hutangnya banyak. Bener nggak saudara? Kalau nggak banyak ngapain dikejar? Iya dong, kalau cuma utangnya coba nobar ngapain dikejar dengan saudara kan? Pasti hutangnya banyak sampai dikejar-kejar tukang piutang, benar saudara ya? Ya, jadi orang-orang yang punya masalah keuangan dalam hidup. Oke, kemudian apalagi nih? Setiap orang yang sakit hati, wah, luka batin, gambar diri rusak, ya saudara. Orang-orang yang masa lalunya jelek, banyak dendam, banyak luka, ya saudara ya. Oke. Kira-kira kalau lihat gambaran ini, saudara, ini kira-kira sama nggak sama hidup kita dulu sebelum kita terima Yesus? Sama nggak? Sama ya, banyak masalah, ya, masalah sama orang banyak, ya. Pokoknya yang rumah tangganya kacau gitu ya, anak-anak kacau, ya. Pokoknya, wah, masalahnya banyak. Benar ya, sama ya, saudara ya. Nah. Ini kira-kira model-modelnya memang model-model kita semua nih. Banyak dosa, terikat dosa. Makanya masalah jadi banyak gitu ya saudara ya. Nah, oke. Tapi saudara, luar biasanya ya, orang-orang ini Tuhan kirim masuk ke Gua Adulam. Oke, Adulam itu ternyata bahasa aslinya saudara ya. Artinya adalah tempat berlindung. Jadi artinya apa? Tuhan mengizinkan orang-orang seperti kita. Amin ya saudara, orang yang terluka, orang-orang yang banyak masalah, rumah tangganya kacau, terancam perceraian, segala macam lah pokoknya saudara ya. Dan kemudian orang-orang ini masuk ke dalam tempat perlindungan Tuhan. Untuk apa saudara? Ternyata orang-orang ini diizinkan masuk ke dalam tempat perlindungan Tuhan di Gua Adulam untuk diproses sama Tuhan. Kenapa? Karena suatu hari mereka akan menjadi pahlawan. Kita buktiin ya. 1 Samuel 23 ayat 1. Nah, ini kan tadi cerita yang tadi kita baca ini kan tadi waktu Daud masih dikejar-kejar sama Saul. Oke. Dan kemudian singkat cerita akhirnya kemudian Saul mati, lalu Daud jadi raja.
Ya, setelah Daud jadi raja, Daud menjadi raja buat berapa ya? Kalau nggak salah 40 tahun ya. 40 tahun dan kemudian di akhir-akhir hidupnya dia, ya, sudah 40 tahun jadi raja, saudara ya. Di akhir-akhir hidupnya dia, nah ini dia, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai, tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang senangi di Israel. Nah, di saat-saat terakhir hidupnya dia, ya, biasa kan orang kasih wasiat, kasih kata-kata penting. Bener nggak saudara? Kalau saudara tahu mau mati nih, pasti saudara kasih wejangan dong. Iya kan? Ya kan, kata-kata penting gitu kan ya. Nah, di saat-saat terakhir nih ya, mengenai Daud, ternyata saudara, tercatat ada tadi orang-orang yang di Gua Adulam itu loh. Ya, ini ayat 1-nya. Oke, kita lihat ayat 8-nya. Lihat ya, tadi ya, 2-23 sama ya. Tadi ayat 1, nih 8 kita lompat. Dikatakan di sini, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, yang diingat-ingat sama Daud, yang begitu berharga, sampai Daud sudah mau mati, nama ini masih disebut. Kenapa? Karena ternyata inilah para pahlawan yang membuat Daud berhasil menjadi raja, dan membuat kerajaan Daud kokoh, sampai Daud menjadi raja untuk 40 tahun. Berarti orangnya jagoan gak nih? Jagoan, hebat-hebat kan saudara berarti kan? Nah, saudara tahu nggak dari mana datangnya orang yang hebat-hebat ini? Ternyata orang-orang ini yang tadinya dari Gua Adulam. Jadi ini produk Gua Adulam, saudara. Wow. Nah, kita lihat ya. Oke, produk Gua Adulam tuh modelnya kayak apa ya? Kita lihat saudara ya. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Oke, dia mengayunkan tombak. Keren banget sih. Melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Keren gak saudara? Sekali berantem 800. Coba sih, saya tadi tuh mikir-mikir gitu ya. Kalau sehari 24 jam. Sehari 24 jam coba ya. Dalam sehari itu ada berapa menit ya? 1440 menit. Kalau dia kalahin 800 orang, sudah kebayang ya? Gak nyampe 2 menit sikat satu. Gak nyampe 2 menit sikat satu lagi. Kebayang ya? Begitu cepatnya dia bunuh orang. Mati satu. Mati satu lagi. Saudara, dan dia berantem untuk 24 jam. Saudara kebayang ya kira-kira ya? Dalam satu pertempuran. Keren banget gak saudara? Ya, secepat itu bunuh orang. Padahal zaman itu kan gak pakai yang bom yang wah gitu. Gak gitu kan? Gak gitu kan saudara? Gak pakai yang drone, cari lokasi di mana, terus habis itu bomnya dijatuhin. Gak gitu kan? Enggak, zaman dulu nggak pakai gitu, saudara. Nggak ada drone, saudara. Bener ya, saudara? Nggak ada bom kayak bom atom gitu, nggak ada. Terus nggak ada yang tembakan meriam gede gitu kan, nggak ada kan, saudara ya? Itu zaman dulu tuh orang kalau saudara nonton film kolosal, orang tuh tadinya 1 lawan 1. Nah, kebayang, saya bayangin, keren amat nih orang ya. Tadi nggak sampai 2 menit matiin satu ya. Wih, secanggih itu saudara, dalam sekali berantem. Betapa perkasanya orang ini gitu ya. Amin ya saudara ya. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat lagi 9. Nah, ini orang kedua, si Eleazar. Oke. Dia termasuk ketiga pahlawan itu, oke, dan kemudian dia termasuk mereka yang mengolok-olok orang Filistin. Lanjut. Dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Nah, ini saudara serunya saudara, kebayang ya. Sampai dia saking bunuhnya banyaknya orang, sampai tangannya lesu, oke. Terus tangannya nempel sama pedang. Udah gak bisa lepas. Saking apa? Saking bunuh banyak orang, udah saking asiknya berantem, saking lamanya berantem, udah nempel tangannya sama pedang. Secanggih itu loh saudara. Saudara kebayang gak? Ya, dan Tuhan memberikan padanya kemenangan yang besar pada hari itu. Dan kemudian apa? Rakyat yang lain tinggal datang untuk apa? Untuk merampas doang. Untuk menjarah. Karena apa? Dia udah bunuhin abis semuanya. Saudara kebayang, keren banget ya. Betapa powerfulnya orang ini. Amin saudara. Ya. Nah, kemudian berikutnya ayat 11. Ada yang ketiga nih. Si Sama. Oke. Dan kemudian di sana ada 9 tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari Filistin. Next. Nah, dia berdiri di tengah-tengah ladang itu, dia mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Oke. Nah, kita lihat lagi, ada lagi saudara. Oke. Ini banyak sekali saudara. Coba ya. Saudara gantian baca ya, bantuin ya. Dari 13 sampai 23. Yang ganjil buat yang pria,
yang genap wanita ya. 13 sampai 23 ya. Oke, 1 2 3. Menjelang musim menuai ketika bulan sedang sasaran Filistin Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu berulang mengingat pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi minum air dari perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Berkahi darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau dia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah dia yang paling dihormati di antara 30 orang itu? Memang dia pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yodada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzil. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Sakti ya saudara ya. Itulah yang bunuh seorang Mesir. Seorang yang tinggi perawakannya, di tangan orang Mesir itu ada tombak. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mempelai teman-teman. Ya, saudara, ya, dan kemudian nanti dijabarin lagi nama-nama banyak saudara ya. Tapi intinya saudara kebayang nggak orang-orang yang berdiri buat Daud ini perkasa-perkasa banget. Terus saudara, kita bisa lihat tadi kita baca sama-sama ini semua orang-orang yang tukang hutang lah, bener nggak? Orang-orang yang kepahitan lah, orang-orang yang punya banyak masalah lah, bener ya saudara ya. Kemudian mereka bisa berubah, berubah, naik level begitu tinggi sampai kemudian jadi pahlawan. Lihat nggak? Luar biasa nggak nih? Luar biasa banget kan? Nah, saudara, sebenarnya ini ya, karena perjanjian lama adalah gambaran tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita di perjanjian baru. Amin saudara. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang kita. Amin saudara. Bahwa kitalah orang-orang terbuang itu. Kita orang-orang yang bermasalah di dunia. Kita orang-orang yang tidak dipandang di dunia. Tetapi kita semua dipanggil Tuhan masuk ke goa adulamnya Tuhan, masuk ke tempat perlindungannya Tuhan untuk mengalami proses dari Tuhan, dibentuk sama Tuhan, sehingga kemudian Tuhan mendesain, amin saudara, Tuhan mendesain setiap kita, harusnya setiap kita itu menjadi pahlawan. Kalau tadi kita baca ada yang bunuh 300 orang, ada yang bunuh 800 orang, bukan berarti kita akan jadi pembunuh saudara ya. Bukan berarti kita jadi tentara saudara ya. Tetapi kita akan berdiri secara rohani, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Amin saudara. Saya bukain saudara firman Tuhan ya. Yoel 3 ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan saudara ya. Bersiaplah untuk peperangan. Tuhan udah kasih tahu, hey, Tuhan mau kasih kegerakan, siap-siap ya. Siap-siap kita mau perang ya. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, apa saudara? Siapa itu orang-orang tidak berdaya? Kita. Kita orang-orang tidak berdaya. Siapa sih di sini yang bilang saya orang hebat? Sih nggak ada.
Udah ya saudara ya. Next. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turunnya Tuhan. Apa saudara? Pahlawan-pahlawan. Saudara, Tuhan sedang memanggil pahlawan-pahlawannya. Amin gak saudara? Amin ya. Kita buktiin ya. 1 Korintus 1 ayat 26. Ini ayat firman Tuhan yang mempertegas yang tadi. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu waktu kamu dipanggil. Menurut ukuran dunia nih ya, gak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara tahu gak, saudara OTW? Tunggu kegerakan Tuhan datang. Amin saudara ya. Lanjut. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Amin saudara. Dan yang tadi tunjuk tangan itu, yang bilang lemah, yang bilang gak bisa apa-apa itu, saudara dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin saudara. Dipilih, berarti udah dipilih. Udah selesai. Saudara gak bisa pilih balik. Udah bisa kabur. Ya, lanjut. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, saudara merasa enggak banget, merasa enggak bisa dilihat orang, ya, enggak bisa ngomong sama orang, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 1 ayat lagi, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, siapa yang setelah melihat ayat ini sekarang saudara sadar bahwa saudara dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar? Puji Tuhan, ada tangan yang angkat. Ada lagi nggak? Ada. Oke, thank you. Saudara ya, firman Tuhan yang bilang. Oke saudara, jadi sekarang saudara percaya saudara adalah pahlawan-pahlawan yang tadi itu? Amin ya. Amin ya. Oke. Kalau ini bukan hoax, berarti kita lanjut. Ya, oke. Nah, terus bagaimana sih caranya? Ya kita mau tahu dong, gimana dong caranya nih? Tadi dari orang-orang yang orang terbuang gitu, terus jadi pahlawan, pasti ada proses dong yang mereka hadapin. Bener dong? Gak gampang dong mengubah orang-orang yang gak sekolah, yang berantem, yang luka-luka, kemudian jadi pahlawan besar. Setuju ya? Nah, ini yang kita mau belajar nih sama-sama. Ya, saya ngebayangin saudara, Tuhan gimana sih Tuhan? Kok bisa ya? Orang-orang ini kan pasti, saudara kebayang ya? Biasanya kalau orang tidak berpendidikan, orangnya luka-luka, banyak masalah, dikejar-kejar tukang hutang, biasanya ya, kira-kira sifat-sifatnya kayak apa nih? Sifat-sifatnya ya, kira-kira saya bayangin ya, pasti orangnya sensitif, gampang tersinggung. Iya kan, karena banyak luka. Bener nggak? Iya kan, seringkali keras kepala, ngeyel. Karena kan selama ini kan nggak dididik dengan baik. Kepahitan, kepahitan ya, kepahitan banget ya. Waduh, pasti tukang berantem, sedikit-sedikit berantem. Ya, kebayang ya saudara ya. Apalagi saudara kira-kira kebayang? Tidak bertanggung jawab, ya benar, pasti nggak punya karakter, benar. Nah, terus saudara, gimana caranya supaya mereka jadi pahlawan? Berarti ya, mereka ini harus mau berubah. Setuju nggak? Kalau nggak, gimana bisa diubah jadi pahlawan? Setuju ya? Kita masih mikir dong, gimana mau diubah jadi pahlawan? Berarti mereka harus mau diubah. Setuju ya? Nah, ada satu karakter di Alkitab yang penting banget yang kita semua hari ini mau belajar. Ya, saudara pasti pernah dengar karakter ini. Namanya teachable. Teachable. Artinya gampang diajar. Kalau mereka nggak teachable, nggak mungkin bisa berubah dari pecundang jadi pahlawan. Setuju nggak? Nah, kita mau belajar sore ini. Saya akan jabarin sama saudara karakter teachable itu kayak apa. Kenapa? Karena sebenarnya pahlawan itu bicara apa? Bicara murid. Kalau kita bicara murid, saudara, kita sering bicara murid ya di gereja ya. Ya, pahlawan itu adalah murid.
Nah, salah satu kriteria untuk orang bisa menjadi murid adalah orang itu harus teachable. Ya, nah, ternyata saudara, ya, karakter Alkitab mengenai teachable, ya, dijabarkan itu adalah salah satu sikap hati loh saudara. Sikap hati mau diajar, sikap hati mau belajar, ya. Jadi rupanya mau diajar itu dari sumbernya dari hati. Dasar untuk orang bisa punya karakter mau diajar adalah bahwa orang itu mengerti Yesus sudah mati buat dia. Dia harus mengerti yang namanya anugerah. Dia sudah diampuni. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini dari saudara yang sudah mengerti bahwa saudara sudah mendapat anugerah terbesar dari Tuhan? Amin. Saudara semua angkat tangan. Kalau begitu, saudara semua sudah mengerti anugerah. Saya ngerti sudah diampunin. Berarti kalau tadi dasar dari karakter teachable adalah anugerah, berarti kita semua sangat bisa punya karakter teachable. Amin gak saudara? Kita semua sangat bisa punya karakter teachable. Nah, sekarang saya bacain ke saudara deskripsi karakter teachable ya. Karakter teachable itu artinya adalah kesungguhan hati untuk mau belajar dan mau bertumbuh. Ulang ya saudara ya. Teachable itu artinya orangnya tuh punya kesungguhan hati untuk mau belajar dan mau bertumbuh. Oke, nah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini. Orangnya haus dan pingin tahu. Ya, jadi dia punya haus dan lapar sama Tuhan dan pingin tahu. Berarti kalau dia haus dan pingin tahu, pastinya kalau zaman now, karakter teachable harusnya adalah orang yang baca firman. Setuju nggak? Orang namanya dia haus. Kalau dia nggak haus dan lapar, berarti dia apa? Kenyang. Kalau orang kenyang, dia nggak mau baca firman. Tapi kalau dia lapar secara rohani ya saudara ya, otomatis dia akan makan dan makan. Setuju saudara? Jadi berarti kalau orang yang dikatakan tadi deskripsi orang yang teachable pertama adalah dia haus, otomatis orang-orang ini pasti akan baca firman. Siapa yang amin? Amin saudara ya. Nah berarti tadi kalau kita semua terima anugerah dari Tuhan, kita udah terima anugerah ya saudara, berarti kita semua sangat bisa baca firman. Amin saudara. Karena apa? Karena kita semua sangat bisa haus dan lapar sama Tuhan. Amin ya. Nah itu ciri-ciri pertama. Terus yang kedua, curious. Curious itu artinya pingin tahu, pingin belajar, pingin lebih lagi, dan pingin lebih lagi. Saya bayangin ya kalau ini maksud curious kira-kira tuh kayak gini. Ada kelas penginjilan, saya mau ikut. Oke, kelas mendidik anak, saya mau ikut. Kelas keuangan, saya mau ikut. Kenapa? Saya mau belajar. Saya pingin tahu. Jadi saya nanti bisa bertumbuh dalam hal ini. Tapi kamu kan duitnya masih kurang terus. Gimana percuma dong mau ikut kelas keuangan? Enggak, justru saya mau ikut. Supaya apa? Waktu saya ikut kelas keuangan, saya ngerti caranya supaya saya breakthrough. Nggak apa-apa sih sekarang saya minus-minus. Nanti sudah ikut kelas keuangan, pasti keuangan saya bertumbuh. Nah, ini ciri-ciri orang curious, saudara. Orang yang pingin tahu banget. Kepo rohani. Kita nggak kepo di luar, saudara. Kepo rohani, mau tahu banget, saudara. Ya, nah itu ciri-cirinya, ya saudara. Jadi apapun saya mau supaya saya bisa bertumbuh. Amin, saudara. Amin ya. Nah, berikutnya bersedia berubah dan ditegur sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Ini lebih nggak gampang sih dari yang tadi. Tapi pasti bisa, karena semuanya kita udah terima anugerah ya. Jadi ini maksudnya apa? Waktu kita terima firman Tuhan, kadang-kadang ya saudara ya, saudara kadang-kadang ini enggak, aduh, nih kok kayaknya firman hari ini nembak gua sih. Saya pernah nggak merasa seperti itu? Pernah ya saudara? Terus terang ya saudara, kalau saya khotbah saya tuh nggak pernah bermaksud menembak satu pribadi apapun ya saudara. Kenapa? Kalau saya khotbah, saya harus mempersiapkan apa untuk jemaat ini. Saya berdoa saudara. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan jemaat ini butuh apa. Jadi kalau saudara, kadang-kadang saudara berasa, ini kayak nembak saya mau kasih tahu sama saudara, sebenarnya berarti Tuhan pakai saya untuk bicara sama saudara. Tapi saya nggak pernah bermaksud pribadi nembak saudara.
Ya, amin ya saudara ya. Nah, tapi kalau Tuhan izinkan saudara berasa tertembak, berarti apa? Berarti Tuhan sedang bicara bahwa ada masalah pribadi saudara yang memang Tuhan perlu proses. Gitu saudara. Nah, ini yang tadi dimaksud bahwa bersedia ditegur dan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kalau saudara merasa, aduh ini nembak gua. Berarti apa? Berarti Tuhan sedang bicara sama saudara bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau ubah dari hidup saudara. Nah, orang yang punya karakter teachable, waktu dia merasa ditegur, merasa ditemplak seperti itu, dia tidak akan tersinggung. Tapi dia ngerti, oh berarti Tuhan mau saya berubah dalam hal ini. Amin ya, saudara ya. Oke, nah kemudian berikutnya, orang yang teachable berarti biasanya dia akan rendah hati. Dia bisa terima waktu dikritik, dia bisa terima waktu disalahkan. Ini lebih gak gampang sih. Seringkali waktu kita dikritik, disalahkan, kita malah tersinggung. Kita malah merasa, ini orang kok ngomongnya menghakimi banget. Benar ya saudara ya, ini lebih gak gampang. Tapi sebenarnya saudara, ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita punya karakter teachable, kalau kita punya karakter yang mau diajar, memang kita harus terima setiap teguran. Kadang-kadang gak enak. Firman Tuhan bilang, seorang sahabat memukul untuk maksud baik. Artinya apa? Seorang sahabat itu akan menegur. Menegornya itu seolah-olah kayak, lu lagi nemplak gue ya gitu ya. Tapi sebenarnya apa? Untuk maksud baik. Jadi memang kita semua tuh harus punya karakter yang bisa ditegur ini saudara. Ya, nah Alkitab kasih contoh ke kita. Ini siapa? Ini Daud. Kalau Nabi Nathan waktu itu nggak datang sama Daud, nggak kasih tahu Daud bahwa Daud berdosa, hidup Daud akan hancur. Kenapa? Karena dia sudah buka pintu untuk satu dosa. Oke, sudah ceritanya ya, dia berzina. Oke, habis dia berzina, dia bikin hamil istri orang. Habis itu dia bunuhkan suaminya kan. Saudara lihat nggak? Dosa yang satu akan merembet ke dosa berikutnya. Kenapa? Dia udah buka pintu nih. Dan saudara percayakah namanya dosa itu sifatnya menular? Oke, dia sudah bunuh Uria. Oke, kemudian ada apa lagi? Dia akan tutupin lagi dosanya dengan melakukan dosa yang lebih besar lagi, dosa lebih besar lagi. Karena sifat dosa itu selalu menular. Oke, jadi kalau hari itu Nabi Nathan tidak datang untuk menemplak Daud, hidup Daud akan hancur oleh dosa. Saudara setuju? Sepakat ya? Pasti ya, seperti itu ya. Nabi Nathan datang, dia harus menegur Daud supaya Daud bertobat. Puji Tuhan Daud bertobat. Kenapa? Kita baca di Alkitab Saul tidak bertobat dan Saul mati. Seringkali Tuhan harus kirim orang dalam hidup kita untuk menemplak kita. Tuhan harus kirim model Nabi-Nabi Nathan gitu saudara. Jadi saudara bersyukur kalau Tuhan kirim Nabi-Nabi Nathan dalam hidup kita. Kalau nggak, kita nggak akan masuk ke dalam rencana Tuhan buat hidup kita. Pahlawan-pahlawan Daud tuh nggak akan jadi pahlawan kalau tidak melewati proses itu. Amin ya saudara ya. Ya. Jadi memang kita harus harus mau legowo istilahnya ya waktu ditegur ya. Amin, dia dikasih tahu gitu. Nah, saudara kadang-kadang ya saudara ya. Kadang-kadang, nah ini ada yang bukan teachable. Kayak tadi kita udah belajar teachable ya. Kita saudara udah ngerti karakter teachable kayak apa? Deskripsinya ya. Nah, kadang-kadang ada yang bukan teachable. Ya. Tapi saya percaya nggak ada di sini deh ya. Semoga nggak ada di sini. Ya. Contohnya gini. Kalau orang yang tidak teachable, tadi misalnya ditegur, ya kan? Dia akan bilang gini. Misalnya nih ya. Misalnya gini. Pak Salim tegur Ko Edi. Kok, kamu gini ya. Terus Ko Edi gini. Pak Salim, memangnya si Meli ngaduin saya ya sama Pak Salim. Kadang-kadang kalau orang hatinya nggak siap ditegur, dia akan cari kambing hitamnya. Dasar si Meli tukang ngadu-ngadu, makanya saya dimarahin sama Pak Salim. Saya pernah mengalami kasus seperti itu. Iya. Nah, saudara, itu ciri-ciri yang namanya tidak teachable. Ya, tidak teachable seperti itu saudara ya. Atau saudara, kadang-kadang saudara ya, ada orang-orang tertentu saudara ya, dia ditegur saudara ya. Dia kemudian tapi saudara, dia mungkin dongkol dalam hati tapi nggak diomongin. Tapi saudara kenapa? Statusnya bicara. Dia nyindir pakai status saudara. Kenapa? Karena sebenarnya dia disakitin. Nah saudara, menurut saudara, kalau dia ditegur, kemudian dia tulis di status, menurut saudara, apakah
dia menerima teguran itu dan mau berubah dan mau diajar? Enggak. Ya ini contoh saudara, di sini nggak ada. Ini nggak ada ya saudara. Ya, nah di firman Tuhan tuh contohnya itu kayak bangsa Israel tuh loh saudara, kalau kita baca. Mereka dengar, tapi nggak mau berubah. Banyak sekali dengar firman Tuhan kan? Firman Tuhan bilang mereka dengar, tapi tidak menanggap. Nah, saya percaya kita di sini nggak ada yang kayak gitu. Amin ya, saudara ya. Kita sangat bisa menjadi teachable. Kita sangat bisa berubah seturut dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kenapa? Karena kita sudah terima anugerah. Kita lihat ya, berikutnya ya. Tadi ceritanya, kan si Daud ini, dia punya anak buah itu, ya. Mereka itu kan tadi di Gua Adulam. Gak mungkin dong mereka mengurung diri di gua terus. Tinggalnya di gua, kan sama kayak kita ya. Saudara bisa tinggal di rumah, tapi kan saudara pasti keluar kemana-mana dong. Gak mungkin saudara mengurung diri di rumah terus kan? Enggak dong, ya kan? Nah, sama saudara. Jadi anak-anak buah Daud ini, mereka tinggalnya di dalam gua Adulam itu, ya. Tapi mereka sehari-hari, mereka itu berinteraksi dengan penduduk setempat. Oke, nah rupanya tempat mereka berinteraksi itu yang di Gua Adulam itu dekat suatu tempat cerita ya. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu, saudara pasti pernah dengar namanya Abigail. Ya, Abigail ini seorang wanita cantik yang berhikmat, yang punya suami bernama Nabal. Kenapa namanya Nabal? Soalnya dia bebal. Ya, bebal, Nabal, gampang diingat ya saudara ya. Nah, kalau saudara baca Alkitab, saudara pasti tahu ceritanya. Jadi waktu itu si Nabal ini kaya raya dan dia sedang pesta karena dia habis gunting bulu domba. Jadi lagi panen. Oke, lagi pesta panen. Nah, kemudian si Daud minta sama si Nabal, selama ini anak buah saya sudah banyak bantu loh ke anak buah kamu. Kamu kan lagi pesta, bagi dikit lah makanan buat anak buah saya. Oke saudara ya. Nah kita lihat nih ya firman Tuhan ya. Oke, tapi saudara tahu ya ceritanya ya, si Nabalnya marah ya. Oke ya, nah kita nggak bahas itu hari ini. Tapi kita mau dengar pendapat apa yang dikatakan oleh anak buah Daud dan apa yang dikatakan oleh anak buah Nabal mengenai orang-orang Daud tadi ini yang di Gua Adulam ini. Ya, kita mau belajar ya. Kita buka 1 Samuel 25 ayat 7. Anak buah Daud bilang gini, mereka ngakunya kayak gini. Mereka bilang gini, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Ya, lagi panen dia. Adapun gembala-gembalamu, ya gembala-gembala si Nabal nih maksudnya ya. Gembala-gembala si Nabal ini yang ada dengan kami nggak ganggu loh. Tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Oke, jadi si Daud ngaku bahwa anak buahnya tuh nggak ganggu sama sekali anak buah si Nabal. Oke, ya, ya benar ya, sepakat ya, benar ya, nggak ada yang hilang, pokoknya aman. Oke, sekarang kita lihat versinya, versi anak buah si Nabal. Anak buah si Nabal bilang apa nih? Sama nggak nih? Ya, oke, kita buka 1 Samuel 25 ayat 15. Orang-orang ini bilang gini, padahal orang-orang itu, siapa orang-orang itu? Anak buah Daud. Ya, dia bilang, anak buah Daud itu semuanya tuh sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Lihat nggak? Jadi orang-orang ini sangat baik. Nggak ganggu, dan bukan cuma nggak ganggu loh, oke? Mereka itu lalu lalang dekat mereka dan apa? Coba lihat ayat berikutnya. Mereka itu seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Saudara kebayang nggak? Orang lagi menggembalakan domba-domba di sini, ada gembalanya. Terus sekelilingnya prajurit si Daud dong, kayak pagar tembok. Saudara kebayang ya situasinya ya? Oke. Jadi saudara, ini orang-orang yang tadinya tukang berantem, ya, tukang hutang, ya saudara ya, tukang masalah, orang-orang kepahitan. Mereka selama diproses oleh Daud, ya,
sebelum mereka menjadi pahlawannya Daud, oke ya, ada proses di mana mereka jadi apa dulu? Jadi satpam tanpa bayaran. Setuju nggak dengan istilah saya? Bayangin istilahnya. Jaga domba, jaga gembala, nggak ada yang bayar. Ya udah jagain aja. Nggak apa-apa kok. Saya tinggal deket sini, saya jagain aja mereka. Mereka aman tuh, nggak ada yang hilang. Saya belajar, saudara. Saya belajar dari orang-orang ini. Rupanya ada proses ya untuk jadi pahlawan. Nggak langsung ya jadi pahlawan. Harus jadi volunteer satpam dulu ya. Saya belajar satu karakter lagi. Kalau tadi kita belajar satu karakter namanya teachable. Saya belajar karakter yang kedua. Karakter yang kedua, saya bisa bilang mereka itu orang-orang yang setia. Setia dalam perkara kecil. Mereka setia dulu jadi satpam gak dibayar. Kenapa? Waktu mereka belajar setia dalam perkara kecil, kemudian Tuhan angkat mereka ke dalam perkara yang besar. Setuju gak saudara? Ya, setia dulu dalam perkara kecil. Dan saudara, tadi dibilang bahwa sebenarnya Tuhan desain kita jadi pahlawan kan? Amin saudara. Berarti orang yang mau diproses Tuhan jadi pahlawan, kita sangat pasti bisa setia dalam perkara kecil. Jagain dulu 2-3 ekor domba, baru nanti revival Tuhan kasih ratusan ribu orang. Benar gak saudara? Itu kan maksudnya, sama kan tadi kayak satpam gratis itu. Ya kan saudara, sebelum jadi pahlawan jadi satpam gratis dulu. Sama, Tuhan mau kasih kita revival. Ya udah kamu jagain dulu dombanya Tuhan. Handle dulu 1, 2, 3. Kalau handle 1, 2, 3 bisa, nanti Tuhan kasih yang besar pasti bisa. Tapi kalau sekarang gak terbiasa handle 1, 2, 3, tiba-tiba langsung Tuhan kasih 100. Saudara kebakaran jenggot dong. Pasti kita semua kebakaran jenggot kan? Ini dia saudara. Untuk menjadi pahlawan, Tuhan mau kita belajar setia dalam perkara kecil. Dan luar biasanya saudara, saya belajar. Orang yang berperang bersama Tuhan, ya, dia akan semakin hari semakin kuat. Saya mendapati seperti itu. Orang yang berperang bersama dengan Tuhan, dia akan semakin hari semakin kuat. Contoh saudara, Daud kalahin singa dan beruang dulu kan, baru dia kalahin Goliat. Benar ya? Tadi kita lihat anak-anak buah Daud, mereka berperang dan semakin hari semakin kuat, baru kemudian mereka bisa kalahin tadi orang-orang Filistin yang hebat-hebat itu. Setuju ya? Nah, saudara, saya mau cerita satu lagi, cerita Alkitab, untuk kita bisa melihat bahwa orang yang berperang bersama Tuhan semakin hari akan semakin kuat. Saudara pasti tahu cerita 12 pengintai. Dari 12 pengintai itu berapa orang yang bawa kabar baik? 2. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Oke. Saya meneliti Alkitab. Si Kaleb. Oke. Kaleb ini dia sudah mengintai. Kemudian dia selamat. Orang-orang lain mati di padang gurun karena mereka tidak percaya. Ya kan? Dan kemudian dia ikut Yosua perang, masuk ke tanah Kanaan. Mulai dari Yeriko sampai kemudian mereka masuk ke daerah-daerah lain. Oke, saudara ya. Karena Tuhan mau kasih mereka tanah Kanaan kan? Oke. Saya hitung saudara. Saya hitung di Alkitab, saya pelajarin di Alkitab dan saya mendapati bahwa Kaleb itu dia ikut Yosua mengalahkan 31 raja. Baru kemudian setelah mengalahkan 31 raja, oke ya, usia 85 tahun, si Kaleb bilang sama Yosua, tolong kasih aku Hebron. Di situ ada raksasa. Aku mau kalahin tuh kampung raksasa supaya aku dapetin Hebron. Jadi saudara, orang yang bertempur bersama Tuhan semakin hari akan semakin bertambah kuat. Kaleb, dia bertempur bersama dengan Tuhan. Walaupun usianya secara fisik bertambah, tapi dia semakin hari bertambah kuat. Sudah terbiasa mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, sehingga kemudian dia bisa mengalahkan raksasa-raksasa di Hebron. Saudara pasti belajar sesuatu. Tuhan mau kita belajar setia dalam perkara kecil. Amin saudara ya. Oke.
Hal terakhir hari ini. Nah, terus saudara, kalau kita jadi pahlawan, terus gini kan, terus kalau aku mau diproses sama Tuhan nih, Tuhan suruh aku mau teachable, Tuhan suruh aku mau setia dalam perkara kecil. Emang nanti aku dapat apa? Capek loh ikut Tuhan kayak gitu, bayar harga. Pernah berpikir? Saudara pasti pernah pikir kan? Saya capek-capek ikut Tuhan, saya bayar harga, harus teachable, ya ditembak sana sini, saya mau setia perkara kecil. Emang ikut Tuhan nanti saya dapat apa? Saudara, tadi saya udah bilang bahwa orang yang ikut Tuhan semakin lama akan bertambah kuat. Amin saudara, bertambah perkasa. Tapi kita akan lihat upah Tuhan. Yeremia 38 ayat 6. Nah, ini ada ceritanya saudara. Ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara pernah ketemu kitab Yeremia. Nah, Yeremia ini adalah nabi yang diutus Tuhan untuk bicara sama orang Israel di saat-saat terakhir. Saat-saat mereka itu sudah mau dibuang. Kenapa mereka harus dibuang? Karena mereka tidak taat terus-menerus sama Tuhan. Oke. Nah, jadi Yeremia ini disuruh Tuhan ngomong terus, "Hei, Tuhan mau buang kamu. Hei, Tuhan mau buang kamu. Hei, Tuhan mau buang kamu." Tujuan Tuhan sebenarnya suruh kirim Yeremia bilang mau buang, tujuan Tuhan apa? Supaya mereka apa saudara? Saudara pasti ngerti. Supaya mereka bertobat. Intinya Tuhan tuh sebenarnya Tuhan mau menyelamatkan mereka. Tuhan mau memberkati mereka. Amin saudara. Semua rencana Tuhan buat kita, Tuhan menjadikan kita pahlawan apa? Karena Tuhan mau memberkati hidup kita. Saudara kebayang gak sih tadi orang yang dari Gua Adulam ikut si Daud sampai jadi pahlawan? Saudara kebayang gak? Secara ekonomi saudara bisa bayangin gak hidupnya? Dari yang tadi gelandang, pelarian, kemudian sekarang si Daudnya jadi raja. Mereka jadi apa? Jadi jenderal. Saudara kebayang gak? Mereka dapat promosi gak dari Tuhan? Lewat Daud. Pasti kan? Alkitab aja gak catat, tapi saudara bisa bayangin dong, gak mungkin dong mereka jadi jenderalnya Daud terus mereka tetap kere. Gak ada dong. Iya kan? Pasti Tuhan promosiin kan? Pahlawan itu kan saudara ya. Amin ya. Nah, sekarang saudara, kita lihat nih Yeremia ini. Sebenarnya maksud Tuhan adalah Tuhan mau memberkati bangsa Israel. Tapi orang-orang ini gak terima. Oke, mereka ilfeel, kesel karena mereka merasa Yeremia itu memperkatakan hal-hal negatif, bernubuat hal yang jahat buat mereka. Oke, jadi kemudian si Yeremia-nya ditangkap. Padahal ini nabi yang benar ya saudara ya. Intinya Tuhan mau mereka bertobat. Oke, nah jadi sekarang gini, Yeremia ditangkap dan kemudian setelah itu mereka dipindahin Yeremia. Nah ini dia. Maka mereka mengambil Yeremia, dimasukkan ke dalam perigi. Perigi itu sumur. Ya, dimasukkan ke dalam sumur milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Oke, terus apa saudara? Lihat, mereka turunkan Yeremia pakai tali. Kenapa? Di sumur itu nggak ada air, hanya ada lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur. Tujuan mereka apa? Ya, kita lihat ayat berikutnya. Tapi kita dengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di sana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan pergi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Lanjut berikutnya. Maka keluarlah Ebed-Melek dari sana raja, lalu berkata kepada raja. Nanti saya akan bahas. Ya tuanku raja, perbuatan orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Yeremia. Kenapa? Mereka masukkan dia ke dalam sumur, supaya apa? Dia mati kelaparan di tempat itu, karena sekarang sudah nggak ada lagi roti di kota. Kenapa nggak ada makanan? Sudah nggak ada nasi. Saudara, di sana roti, di sini nasi. Kenapa saudara? Karena kotanya udah terkepung sama musuh. Oke. Jadi saudara bisa kebayangin begitu jahatnya orang-orang itu. Mau Yeremia mati pelan-pelan, mati kelaparan di tengah lumpur. Kita balik tadi ke ayat yang 7. Waktu si Ebed-Melek dengar Yeremia diturunin ke dalam sumur. Gak ada makanan. Mau dibiarin mati pelan-pelan. Gara-gara ngomong kebenaran. Ebed-Melek ini adalah orang yang kita bisa bilang dia bukan orang terpandang. Sebelumnya saudara gak pernah dengar nama Ebed-Melek kan? Gak ada. Tiba-tiba nama dia dongol. Jadi ini sebenarnya sama kayak kita tadi saudara. Orang terbuang. Ya, orang Ethiopia. Ya saudara ya. Saudara kebayang ya, kalau orang Ethiopia ada di Israel, itu biasanya, itu pasti orang apa? Orang tahanan gitu loh saudara. Ya, oke ya saudara ya. Dan lihat apa? Dia itu sida-sida.
orang kebiri. Oke, bukan orang terkenal, bukan orang pejabat. Ya. Oke, dan dia prihatin karena Yeremia mau mati. Dan apa yang dia lakukan? Ayat 8. Dia keluar dari istana raja. Dia bermohon sama raja. Dia ngomong sama raja. Raja, orang-orang ini jahat loh. Masukin Yeremia dalam perigi. Dia pasti mati. Ayat 10. Dia bermohon sama raja. Boleh nggak raja? Supaya si Yeremia-nya dibebasin. Tadi saya udah bilang sama saudara, Yeremia ini bikin masalah. Dia terus-menerus memperkatakan perkataan Tuhan bahwa mereka akan dihukum. Jadi orang-orang kesel sama Yeremia. Tiba-tiba kucuk gitu. Ada satu orang, sida-sida pula. Dia ngomong, Raja, tolong si Yeremia boleh nggak Raja? Kasihan, nanti dia mau mati. Saudara, kira-kira si Ebed-Melek ini, dia mengambil resiko nggak untuk menghadap Raja? Iya, kalau Raja dengar. Kalau Raja marah, saya bisa bayangin kalau Raja marah, si Ebed-Melek akan dilempar temenin Yeremia ke dalam sumur. Sepakat nggak? Iya. Dia mempertaruhkan nyawanya. Ibarat kata dunia, jadi pahlawan kesiangan buat Yeremia. Iya kan? Gak ada untungnya buat dia kan? Bener kan? Apa untungnya buat dia? Adanya mempertaruhkan nyawa. Dia mempertaruhkan nyawa. Jadi pahlawan kesiangan, kata dunia, buat Yeremia. Kalau dunia bilang ini tindakan blow on. Dan kemudian dia menyelamatkan Yeremia. Oke, dan kemudian raja, Tuhan bekerja lewat permohonan Ebed-Melek ini untuk menyelamatkan Yeremia. Kenapa? Kemudian raja izinkan dia bawa orang untuk angkat Yeremia keluar dari sumur itu. Oke saudara, tapi saudara, gini. Ini tadi kalau dunia bilang pahlawan kesiangan. Saudara, kalau kita sibuk-sibuk kerja untuk Tuhan, kalau kemudian dunia tahu bahwa kita ini adalah pahlawan, mereka pasti jangan-jangan akan bilang hal yang sama nggak? Mereka akan bilang pahlawan kesiangan. Bener gak saudara? Iya kan? Lu untungnya apa? Lu kerja buat gereja ya? Saudara pernah diledek begitu? Iya kan? Orang-orang bilang, wah segitunya jadi orang Kristen, sampai segitunya ikut-ikutan gereja segala macem, ikut-ikutan mau penginjilan segala macem. Bener, saudara pernah dengar kayak gitu? Orang-orang bilang saudara pahlawan kesiangan. Sekarang kita lihat upahnya. Yeremia 39 ayat 15. Jadi kemudian Tuhan bicara sama Yeremia. Yeremia, kamu pergi ke Ebed-Melek ya. Bicara hal ini sama Ebed-Melek. Nah ini bicaranya. Katakan sama Ebed-Melek si orang Ethiopia itu, yang sudah jadi pahlawan kesiangan itu. Bilang sama dia, sesungguhnya, kata Tuhan. Sesungguhnya berarti Tuhan serius ya saudara ya. Amin saudara ya. Tuhan bilang, firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan. Bukan untuk kemalangan dan untuk kebaikan dan semuanya itu. Oke, artinya apa? Tuhan benar-benar mau mereka itu diserang sama musuh, dibawa ke pembuangan. Kenapa? Karena mereka udah benar-benar gak mau bertobat. Ya, ini beda sama kita ya saudara ya. Kenapa? Karena ini perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama, oke, saudara tahu bahwa sifat Allah itu adalah adil. Setiap kesalahan harus dihukum. Ya, bangsa Israel ini dikatakan bahwa tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Bolak-balik puluhan tahun tidak mau bertobat. Oke, dan akhirnya Tuhan terpaksa menghukum mereka. Mereka harus dibuang ke pembuangan. Oke, saudara ya. Tetapi saya harus jelasin sama saudara bahwa ini perjanjian lama ya. Beda dengan kita di perjanjian baru. Kenapa? Di perjanjian baru Yesus sudah datang. Sehingga buat setiap kita yang terima Yesus, semua murka Tuhan yang harusnya Tuhan timpakan atas dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Sehingga Tuhan tidak akan pernah bisa murka lagi sama kita. Seberapapun kesalahan kau. Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman buat semua yang di dalam Kristus.
Amin saudara, karena semua murka Tuhan sudah ditimpakan kepada Yesus. Amin saudara ya. Jadi ini cerita ini tadi kita mengerti bahwa tadi ini perjanjian lama. Ya, oke, jadi mereka dibuang. Oke, nah tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. 17. Tuhan mau hukum bangsa Israel. Tuhan mau musuh datang. Kemudian musuh akan banyak menghancurkan mereka. Kemudian sebagian besar dari mereka jadi tawanan. Mereka akan dijarah. Mereka akan dihabisin. Saudara kebayang kalau musuh datang ya. Ya, betapa kejamnya musuh itu ya. Musuhnya orang-orang beringas. Oke. Tetapi Tuhan bilang gini sama Ebed-Melek tadi yang si pahlawan kesiangan itu. Aku akan melepaskan engkau, Ebed-Melek. Dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tuhan bilang apa? Kamu tidak akan diserahkan ke tangan musuh. Kamu gak akan dihabisin. Kamu gak akan punah. Kamu tidak akan sengsara. Kamu tidak akan dianiaya. Kamu tidak akan menderita kelaparan. Kamu tidak akan menderita kesakitan. Amin saudara. Ya. Dan sebaliknya, ayat berikutnya. Tetapi dengan pasti, ya, dengan pasti Tuhan bilang, Tuhan berjanji, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Saudara lihat, aku akan meluputkan engkau. Aku akan membebaskan engkau dari setiap penindasan, dari setiap kelaparan, dari setiap kemiskinan, dari setiap hal yang kau takutin. Kenapa? Karena kau percaya sama Tuhan. Dan kau sudah menjadi pahlawan bagi Yeremia. Ini janji Tuhan untuk orang yang berdiri sebagai pahlawan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang jamin masa depan kita, saudara. Ini yang dicari dunia kan? Benar gak saudara? Dunia semua khawatir kan? Nanti saya nikah sama siapa? Nanti masa depan saya gimana? Nanti anak-anak saya gimana? Nanti saya punya uang gak? Nanti saya menderita gak? Nanti anak-anak saya cukup uang gak untuk pendidikan? Benar apa benar? Itu semua yang kita khawatirkan kan? Tapi Tuhan yang bilang, aku yang akan meluputkan kau. Aku yang akan menjamin masa depanmu. Tuhan yang bilang, hanya Tuhan yang bilang bahwa masa depanmu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Saya akan tutup dengan satu ayat ini saudara. Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ini bicara mengenai Yesus. Waktu Yesus disalib. Yesus sudah disalib. Yesus sudah hancur. Untuk membayar semua penghukuman, semua penderitaan yang kita terima. Yang harusnya kita terima. Oke saudara. Dan saudara, karena Yesus sudah hancur. Yesus sudah menyediakan dirinya. Tuhan yang bilang, sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, ini bicara mengenai Yesus. Waktu Yesus mati, Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan orang-orang besar sebagai rampasan. Siapakah orang-orang besar itu, saudara? Orang-orang besar itu adalah saudara dan saya. Kita yang tadinya tidak terpandang, kita yang tadinya bodoh, kita yang tadinya blow on, kita yang tadinya terluka, tidak dihitung, tapi Tuhan mendesain kita untuk menjadi pahlawan. Kitalah orang-orang yang Tuhan desain untuk menjadi rampasan orang-orang besar itu. Dan sekarang saudara, kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, Tuhan
mendesain kita ada di posisi Yesus. Di mana Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Tuhan memberikan rampasan orang besar itu ke dalam hidup kita. Kitalah pahlawan-pahlawan itu yang akan menghasilkan pahlawan-pahlawan, orang-orang besar. Saudara pernah kepikir nggak? Kalau saudara jadi pahlawan seperti Ebed-Melek dan saudara menyelamatkan seorang Yeremia. Kepikir nggak saudara? Sadarkah saudara bahwa Tuhan bisa mengirim Yeremia dalam hidupmu? Tidak ada yang mustahil. Waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, ini aku. Aku mau diproses Tuhan, menjadi pahlawan. Aku terima proses itu Tuhan. Aku mau diajar. Aku mau setia dalam perkara kecil. Karena aku tahu Tuhan yang jamin masa depanku. Amin saudara.